ada di jalan dialog lintas agama bukan tujuan untuk berpolemik ataupun mencari musuh, tapi untuk menyadarkan kalian karena keselamatan sejati itu adanya di Islam, teman-teman. Logikanya mudah sekali. Ketika Yesus bilang A, maka suksesi atau penerus Yesus harusnya bilang A, bukan malah kebalikannya. Ketika Yesus bilang dalam Matius 5 misalnya, hukum Taurat tidak batal, hukum Taurat tidak akan hilang. Tetapi kenapa ketika Paulus datang, yang mungkin saya pribadi ya, silahkan teman-teman noten boleh marah, klaim bahwa dia penyesat, membatalkan itu. Para nabi dari Adam sampai Yesus tidak pernah bilang adanya dosa waris. Karena Adam terjatuh dari dosa, maka dosa manusia menjalar seluruhnya. Tetapi kenapa kemudian Paulus dengan segala klaimnya bilang dosa waris itu ada? Coba, kira-kira ketika ada kontradiksi ajaran, kalian masih simpulkan bahwa dia bukan penyesat. Bahkan kalau teman-teman cek perjalanan Paulus ya, misal di Kisah Para Rasul, berapa kali dia berantem dengan murid-muridnya Yesus. Contoh tentang sunat dengan adiknya Yesus, Yakobus. Yakobus klaim sunat harus tetap dilakukan. Tetapi menurut Paulus, jika kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus itu tidak berguna. Kalian mau percaya adiknya Yesus atau mau percaya Paulus? Kalau Kristen dikatakan pengikut Kristus, kalian kembali turunkan kitoh-kitoh ajaran yang diajarkan Yesus supaya kalian diselamatkan. Yang di beberapa kesempatan Gurunda menyampaikan Islam yang nantinya disampaikan oleh Yesus dan digenapi nubuatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan mungkin noten ya. Oke, ayo kita naikkan teman-teman Kristen yang kira-kira Kristen ya. Diseleksi aja di bawah. Oke. Permintaannya. Kalau Muslim izin mungkin biar cepat langsung diturunin aja biar cepat dialog Bang Zumanya karena sudah jam 10. Tapi di daerah Bang Zuma sekarang sama ya? Sama ya Bang Zuma, jam setengah hampir jam 10 ya? Iya, betul. Halo, selamat malam Pak Ogi. Kita prioritasin teman-teman kita yang Kristen ya teman-teman, biar ada dialog. Yang Muslim mohon izin tahan dulu. Oke, selamat malam Goldian dan selamat malam. Bang El Prabowo, El Pran Kristen Bang agamanya? Ya Kristen Bang. Mantap sekali. Mantap. Asal jangan babi tabrak tembok ya. Sama Pak Ferdinand dulu itu babi tabrak tembok. Silakan Bang. Orang Kristen waras-waras, pintar-pintar itu. Iya. Makanya lampu pun di rumah kita sekarang ini dikemukakan orang Kristen. Asik menyala. Iya, kami yang bayar Bang. Bagus temanya ya Bang. Penyesat setelah Yesus. Iya. Halo. Iya Bang, silakan. Lanjut. Kita film. Oke. Temanya suka nih, penyesat setelah Yesus. Benarkah Bang? Yes. Oke. Jadi menurut Bang, setelah Yesus itu adalah Nabi. Waduh, jaringannya juga BPJS. Yang nemuin lampu Kristen, tapi dari internet orang Kristen nggak bisa. Anomali macam apa itu? Datang dengan lantang dan petentang-petenteng. Orang Kristen pinter-pinter, yang nemuin lampu orang Kristen. Bayar internet aja nggak bisa orang Kristen. Astaga naga di sorga Bapak. Saking pintar ya kan, peraih Nobel 80% lebih itu orang Kristen pintar. Pertanyaannya bang. Jadi itulah narasi saya bahwa menurut Bible Bang, penyesat setelah Yesus, kedatangan Yesus itulah nabi palsu yang sudah dinubuatkan di
Yeremia 25 ayat 15, Yeremia 2:30, bahkan 2 Petrus 2 ayat 4, terus Yeremia 6 ayat 14. Jadi semua tertera di situ, Bang. Di Bible itu nabi palsu itu. Ciri-ciri nabi palsu. Jadi menurut Abang seperti Ini apa? saudara tadi ngaku pintar. Tema itu menurut Yesus kok jadinya lari ke Yeremia. Kalau Yeremia itu berarti Nabi Yeremia. Ini kita sedang membahas tentang penyesat setelah Yesus. Kan berarti Yesus yang menjelaskan itu, Bang. Menurut Yesus penyesat yang datang setelah dia itu bergelar apa, kan gitu poinnya. Untuk mengerucutkan kemudian permasalahan. Karena kalau Anda mengambil Yeremia, maka yang mati di atas tiang salib itu juga bisa terindikasi minum racun dan seterusnya, kan, sebagaimana di Yohanes 19 nomor 30. Jadi kita kerucutkan masalah terkait dengan penyesat yang datang setelah Yesus. Menurut Yesusnya itu seperti apa, kan gitu. Apakah Itu dia di Bible itu, Bang, nubuatan itu untuk kedatangan nabi palsu itu memang udah dijelaskan, udah dinubuatkan, Bang. Yang saya sebutkan tadi gitu loh. kita lakukan pendekatan histori. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, kan gitu, termasuk 2 Petrus 2 kalau kita ingin menggunakan data yang datang dari kitab Petrus. Nah, di dalam Matius 24 nomor 24 itu kan tidak melebar lagi permasalahannya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Sebab Kristus Nggak begitu, palsu. ada begitu, Bang. Loh, itu dalil. Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, dan dia mengatakan dia ada itu di dah. sana, dari sini. Berarti nabi palsu itu dia mengatakan dia ada di gurun, dia ada di gitu loh. Datang Nabi palsu kepadamu. itu mengatakan bahwa dia ada di situ. Datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa, Bang? Nggak merujuk kepada murid-muridnya, Bang, nggak merujuk. Nah, ini Itu kan inilah saudaraku. perkataan Yesus untuk mewaspadai gitu loh. Bukan berarti merujuk kepada murid-muridnya akan datang nabi palsu itu, tapi perkataan Yesus itu langsung akan datang bukan nabi itu palsu perkataan itu Yesus yang dinubuatkan, Bang. Jadi waspadalah kepada nabi-nabi palsu. yang Dia katakan nabi palsu mengatakan dia ada di yang guru, datang ke dia ada di bilik gitu loh. Jadi itulah nabi palsu. ya, yang datang kepadamu. Yang menerima wasiat itu adalah murid. Jadi nabi palsunya datang kepada murid yang menerima wasiat tersebut. Jangan Anda kemudian buyarkan materi itu. Salah, nggak ada nggak bukan begitu, Bang. Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 15 itu apa bunyinya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, menyamar seperti domba. Sekarang di luar Yahudi yang nyamar domba siapa? Kalau Al-Quran mengklaim kalian kan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan dan mereka tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kan begitu, Bang. Sekarang polanya di mana? Coba lihat apa nasihat Yesus kepada Bani Israel. Begini, waspadalah. Maksud kata Tuhan Yesus itu, Bang, bahwa itu yang berserigala berbukan begitu. Serigala berbukan itu maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah ada. Nggak jelas, bro, suaranya, bro. Bang Zuma, suara dia jelas kah? Bahwa dia berputus. Internet bayar dulu, bro. Putus-putus suara lo. Diulang, Saudara, diulang. Halo. dudukkan perkara itu dengan baik. Oke, jadi Jangan dibiaskan ayat itu yang Yesus mengatakan bahwa serigala berbulu domba itu, Bang. Maksudnya itu adalah nabi palsu dan manusia-manusia yang mengatakan dia beriman kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi dia merasa bahwa dia mengimani Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sementara
itu di luar nabi palsunya, kandang Israel nabi itu bukan palsunya Allah Abraham, datang kepada nabi palsunya datang kepada kamu. Kamu di situ murid Yesus. tapi bukan merujuk kepada murid-murid Yesus, Bang. Murid Jadi Yesus itu narasi perkataan Yesus bahwa harus hati-hati, akan ada nabi, nabi itu mengatakan dia ada di gurun, dan nabi palsu itu mengatakan dia dibili, kan begitu. Jadi Iya. kemudian nabi palsu itu Dan kan nggak diurapi, Nabi palsu- tidak beriman kepada Allah Abraham gitu. Yesus dan muridnya kan berbicara tuh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya kamu itu siapa? Kamu itu siapa, Bang? Itu dulu, itu aja berat. Berat kan, Bang? Anda untuk Loh, jujur. nggak berat loh di situ. Nah, kamu di situ siapa? Nggak merujuk kepada murid-murid Yesus. Apa, Bang? Kamu di situ siapa? Nah, dia itu nabi. Loh, orang-orang di situ, Bang, tapi nggak Ya, itu. merujuk bahwa akan ada nabi itu yang datang kepada Loh, murid-muridnya. loh, loh, Nggak ada nabi palsu yang Loh, datang loh, kepada loh, murid loh. Yesus, Bang. Loh, loh, Nggak loh. ada. Berarti Ah, Yesus salah jadi- kalau begitu. Yesus salah berarti Nggak karena salah, kan- Nabi lah, kan Yesus mengatakan Yesus yang datang kepada menubuatkan. kok ya gimana sih orang ini? Yesus mengatakan nabi palsu datang kepada kamu. Yang datang, dan nabi palsu itu mengatakan dia ada di gurun. dia Datang ada di kepada bilik. siapa dulu? Ah, kan begitu. Ya, datang sih kepada nabi siapa? Yang ada di gurun? Siapa sih Datang- nabi yang ada di gurun? Datang kepada siapa dulu? Siapapun dia. Nabi palsu itu nggak datang kepada para murid Yesus. Berarti Nggak datang Yesus kepada murid bohong Yesus. Nabi palsu berarti. nggak ada, Bang. Berarti Yesus bohong kalau gitu. Karena Yesus Tidak. sendiri yang Yesus sendiri yang mengatakan datang kepada kamu, kok jadinya datang ke orang lain, gimana nih, teman-teman? Itu Yesus mengatakan itu penegasan kepada orang-orang pada Gimana? Ganti aja, nggak paham dia. Gimana ceritanya? Bukan tidak paham, Dinda, bukan tidak paham. Dia mencoba untuk menipu diri sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya kamu. Dudukkan dulu kamu itu siapa di situ. Bukan murid-murid loh. Berarti Yesus pembohong dong. Ayolah teman-teman Kristen, saatnya 2025 kalian itu menggunakan akal sehat dalam beragama. Dalil dalam Bible yang Anda harus dudukkan. Kalau Al-Quran itu bahaya, berat kalau Al-Quran, berat. Lanjut. Ya, padahal Yesus nggak pernah klaim nabi palsu itu datang di gurun. Lihat topiknya, penyesat setelah Yesus yang dikabarkan Yesus. Kenapa Oten nggak pernah jujur ya teman-teman? Oke, kita sapa dulu tamu kita, Bang Dimo. Selamat Belum, malam. masih terputar-putar itu Goldian. Oh, masih terputar-putar ya. Di saya sudah, Bang Fandi. Yuk, Jadi, teman-teman dia yang kan- merasa Oten naik. Ceritanya mau keluar itu nubuatannya Yesus, peringatannya Yesus. Nggak bisa, bos, di dalam Israel aja itu nggak bisa keluar. Ngapain kamu keluar? Mau menyerang Sulit, tapi nggak bos, kesampaian. sulit. Lanjut Bang Goldian. Oke, teman-teman Kristen, coba tolong gunain akal. Kita diskusi sudah kita tentukan topiknya. Jangan lari kemana-mana supaya kita bisa dapat poin dari topik yang kita usung ini apa sebenarnya. Kalau kalian kabur-kaburan kemana-mana dan takut membahas topik ini, ada sesuatu. Kenapa nggak mau dibahas? Oke, selamat malam Bang Firman yang telah menjadi manusia. Udah tergabung belum? Bang Firman, silakan Udah, dibuka udah. mic-nya. Agamanya Islam atau Kristen, Bang? Yang kawan-kawan Muslim ini banyak kali yang kirim permintaan ini. Yang Kristen itu typing dulu di bawah kalau ada teman-teman Kristen. Bang, aku Kristen. Tolong dinaikkan, biar kami naikkan. Ya, teman-teman ya. Halo Bang Firman. Oke, aku izin turunin ya, nggak ada suara. Teman-teman Muslim, tolong ditahan dulu supaya dialog terjadi secara hikmat dan kita nggak hanya monolog, ada lawan diskusinya dan tentunya kebenaran ini tersampaikan terkhusus kepada teman-teman Oten yang mau berdiskusi ya. Oke, ini ada Kristen nih. Oh iya. Goldian.
Halo, selamat malam, Bro Mukalap. Dari sekte mana? Selamat malam. Selamat malam. Silakan Bro, dari sekte mana? Kristen mana? Saya Kristen Protestan. Oke, abad 16. Ini topiknya Bro, silahkan, ada yang mau disampaikan? Penyesat setelah Yesus. Ada gunda kita yang akan menerangkan Muhammad. kebenaran kepada kalian. Pakai dalil, silakan. Muhammad. Karena di dalam Alkitab itu Muhammad itu tidak tertulis, tapi ada di Kenapa? Coba jangan yang bani anjing yang naik lah, ayolah. Teman-teman Kristen yang berkualitas lah, jangan yang bani-bani anjing yang naik. Aduh. Enggak apa-apa, Dinda. Enggak apa-apa, Bang Fandi. Penguran. Fandi, biar disampaikan dulu narasinya, nah baru kita jawab. Aman aja, aman aja. Ya, Wakil dia kan baru. dia itu kan perspektif dia menurut dia gitu. Ya, pendek. Nanti kita suapin mulutnya. Siap, siap. Tanpa Bang Fandi bilang, Oten itu seperti itu, emang mereka seperti itu. Halo Goldian, kenapa diturunkan Goldian? Signalnya Kita Bang. diskusi. Signalnya Sinyal lu jelek. jelek, sinyal lu jelek. Oke. Ini yang Jadi naik tadi makanya belum kita sampai lanjutkan juga. ya, Bang. Bang, udah tahu, udah paham tadi bahwa itu kamu itu yang dimaksud murid-murid Yesus. Udah paham belum? itu perkataan itu kan memang ada murid-murid Yesus dan bukan hanya murid-murid, Bang, kan ada banyak orang di situ kan. Jadi maksud Tuhan Yesus ini mengatakan waspada itu akan ada gitu loh. Tapi yang akan datang itu siapa? Nabi palsu. Nabi palsu tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus, Bang. Tapi nubuatan akan datang Nabi palsu itu. Dan Nabi palsu itu mengatakan dia ada di gurun, dia ada di bilik, kan begitu. Kemudian Nabi palsu itu juga, Bang, mengimani dan menyembah yang bukan Allah Abraham, Isa dan Yakub gitu loh. Makanya di Bible Allah yang benar itu Allah Abraham, Isa dan Yakub, kan begitu. Terus penubuatan Nabi palsu pun kan ada yang saya sebutkan tadi, Yeremia 2 ayat 15, Yeremia 2 ayat 30, kan begitu. Yeremia 6 ayat 15, kan begitu. Jadi kalau Nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus nggak ada, Bang. Oke. Jadi gini, saudara, Anda gunakan akal dulu yang Anda pakai. Kalau Anda diskusi itu pakai ini dulu. Jangan pakai kebencian, jangan pakai iri hati, dengki dan seterusnya. Pakai ini dulu. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus nabi palsu itu datang kepada siapa? Itu dulu. Masalah dia di padang gurun, dia di dalam bioskop, dia di dalam toilet, itu nanti. Dudukkan dulu. Siapa kamu di situ? Karena nabi palsunya datang kepada si kamu ini. Kalau mengenai di padang gurun, dalam bilik, nanti itu gampang. Saya akan buktikan kalau itu adalah Paulus. Tapi sebelum itu terbukti dari materi itu, sadarkan diri Anda dulu bahwa nabi palsu itu ternyata datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Jangan kau larikan kemana-mana. Karena kalau kamu larikan kemana-mana, Al-Quran akan semakin nyata. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen itu saudara-saudaranya setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Dan Nggak ada mereka tidak hubungannya akan loh, Bang. sabar Nggak ada dulu, hubungannya saudara. orang Kristen Dengarkan kepada saya. Al-Quran. Nggak ada Sama hubungannya. Al-Quran datang untuk kemudian menjadi batu sandungan bagi kalian. Jadi jangan Anda membantah dulu. Al-Quran saya mengatakan itu, bahwa orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Mereka membantu iblis di dalam menyesatkan manusia Orang untuk durhaka Kristen nggak kepada ada Tuhan. hubungannya dengan Al-Quran, Bang. Siapa Gimana? bilang? Loh, Al-Quran apa saya hubungannya? berbicara orang Kristen itu orang kafir. Al-Quran saya bercerita tentang orang-orang kafir. Paham? Loh, kenapa kau bawakan Al-Quran dengan Bible gitu loh? Nggak ada hubungan Bible dengan... Al-Quran saya bercerita tentang orang kafir. Apa hubungannya dengan orang Ya Kristen gitu loh? berhubungan lah, karena Nggak orang ada. Kristen itu, Loh, orang Kristen itu mengimani Allah Abraham, Isa dan Yakub. terus apa hubungannya? Terus apa hubungannya kemudian kitabmu dengan Nabi Muhammad kalau gitu? Loh, apa hubunganku? Apa hubunganku? Ada saya sebut tadi Nabi Anda. Saudara, jangan habiskan waktu saya kalau Anda tidak punya kapasitas untuk berdiskusi.
Oh, enggak bang, gini bang. Ya Ada udah, nggak saya makanya. sebutkan tadi bang? Oke. Ada saya sebutkan Oke. tadi bahwa ada nabi Oke. palsu. Saya nggak sebutkan nama loh. Dengarkan saya. Kata kamu di situ apa dulu? Itu dulu selesaikan. Iya, kamu itu maksud Tuhan Yesus itu ada murid-muridnya dan ada juga yang lain, ada orang Yahudi. Iya, orang kamu di pada saat situ. itu. Kenapa Iya. kenapa kamu dudukkan orang lain sementara Yesus berbicara kepada murid-muridnya? Ada apa dengan Anda? Ada apa? Hah? Loh, murid-muridnya pun ada di situ bang, tapi bukan hanya murid-muridnya, kan banyak di situ. Ada orang Kenapa Yahudi, harus orang Farisi, lain? kan begitu. Saya Jadi, berbicara tentang kata kamu aja kamu berat. Apa tujuanmu? Udah saya Apa tujuanmu? bilang bahwa Apa murid tujuanmu? Yesus. Tujuanmu apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jelas-jelas kata kamu di situ untuk murid Yesus. Kenapa larinya kemana-mana? Apa bukan hanya tujuannya? murid Yesus bang. Tuh, dari Bukan mana hanya kamu murid dapat Yesus. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu? Mana datamu kalau bukan hanya murid Yesus? Mana datamu? Nggak ada kan? Kau hanya membantu iblis untuk Di situ kan menyesatkan ada orang. banyak bang murid-murid Yesus. Di mana Orang-orang Farisi dalilnya? juga loh. Oke, silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Intinya bang, Intinya, maksud Tuhan Yesus itu kan waspada kepada mesi-mesi palsu, nabi-nabi palsu. telur bebek japo. Sudah tidak zaman lagi Nggak kita ada nabi palsu intinya yang tanpa datang, dalil. Bang. Nggak. Sudah tidak ada lagi masa sekarang ini untuk berbohong dan berdusta. Sekarang orang Islam itu sudah ada nabi pintar, palsu, tidak Bang, bisa nggak. lagi kalian tipu. Tidak bisa lagi umat Islam kalian tipu, nggak bisa. Nggak bisa lagi umat Islam kalian tipu. Paham? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kenapa Anda kemudian membiaskan kepada orang lain? Kenapa? Karena kamu tidak mau ketahuan kalau kalianlah pengikut nabi palsu tersebut. Parah kali. Inilah kalian. Berat kan? Ya berat. Makanya. Aduh, ayolah Kristen yang pinter. Jadi titik poin yang disampaikan Bang Zuma kepadamu itu merujuk kepada siapa? Nah. Jadi ketika Yesus bilang di Matius 7 itu audiennya siapa? Harusnya paham dulu sampai situ. Kalau sudah paham, bisa lanjut diskusinya. Oke. Izin Pak David, selamat malam. Kristen ini kayaknya. Malah. Silakan Pak, silakan. Mungkin sudah mendengarkan ya paparan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak David. Ya, Iya, silakan. mau nanya yang bebas apa tentang judul ini? Kita fokus terhadap topik dulu supaya kita bisa mencapai titik temu. Teman-teman paham di bawah dan tercerahkan. Oh, itu teleponnya diangkat dulu, Pak. Ada Bang Kris, selamat malam, Pak Pendeta Kris. Ah, ini Pak Pendeta ini. Tapi nggak mau jujur. Malam, maaf saya bukan pendeta. Iya, Saya nggak ingin apa-apa. menanggapi silakan. semua tadi ya soal Paulus itu yang apa namanya datang kepada murid-murid. Kalau saya perhatikan kisah Rasul 9 ya, Paulus itu semula kan penganiaya Kristen, kemudian bertobat ya. Ketika ia ketemu Yesus, Yesus pertemukan Paulus dengan murid-muridnya, dan mereka tidak mau karena mereka tahu dia itu penganiaya orang Kristen, bahkan mendapatkan surat sah untuk mencari orang Kristen. Tapi kan dia ketemu dengan Yesus di Kejadian ayat kisah 9 ayat 5 ya dan seterusnya, dan kemudian Yesus mengatakan, terimalah orang ini, dia akan kupakai untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, berarti sah ya dari Yesus, dia dipertemukan dengan murid-murid. Bukan dia datang sebagai serigala yang bermulut domba itu. Jadi jangan kita seenaknya menafsir kitab ini, karena di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus menjadi pengikut Kristus
digabungkan dengan murid-murid, dan kemudian dia mengabarkan Injil dan bahkan sampai mati demi Kristus. Nah, jadi kalau kita mengatakan dia itu serigala bermulut domba, itu pendapat Suma, ya. Ini kitab Kristen, ya, kitab kami. Jadi jangan sembarang kita menyimpulkan. Oke, udah dapat poinnya Pak, udah dapat. Ya, silakan. Jadi itu hanya pandangan ngawur Bang Zuma menurut Bro Chris Kawal. Tafadhol, Gurunda. Iya, baik. Kembali dulu Pak, nasihat Yesusnya apa? Jadi jangan Anda kemudian menghakimi tanpa Anda mendudukkan nasihat Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya nggak ada Kristen. Pengikutnya bukan Kristen. Pengikutnya bukan orang Roma, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan orang Advent. Kalian aja yang kemudian SKSD. Kalian tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kita dudukkan dulu Yesus ini siapa dan bagaimana dia menasihati murid-muridnya. Islam bukan murid Yesus, Kristen apalagi. Kita sama-sama bukan pengikut Yesus. Tapi di antara Islam dan Kristen, Kristenlah yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Mari saya buktikan kepada saudara, sederhana. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Saya ingin kejujuran saudara dulu. Kamu di situ siapa? Murid-murid Yesus. Nabi palsunya datang kepada siapa? Nabi palsu datang kepada murid-murid. Itu tahun berapa? Angkatan berapa? Abad berapa? Tidak dicatat tahun berapa. Iya, menurut saudara secara logika murid Yesus hidup abad keberapa? Masih di abad pertama. Abad pertama. Berarti nabi palsunya abad pertama. Jangan katakan itu nabi palsu di abad pertama, karena Anda mengarah ke Paulus. Jadi inilah sakitnya, inilah penyakitnya Kristen. Ini kan tidak juga disebutkan kalau nama Paulus adalah nabi palsu. Memang nggak disebutkan. Paulus juga tidak menyebutkan hanya itu. Melihat ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Apa? Saya kembalikan kepada saudara. Murid Yesus yang mendapatkan nasihat hidup di abad pertama. Nabi palsunya hidup di abad pertama. Pertanyaan saya kepada saudara. Siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi dan menjadikan pengikutnya sebagai orang neraka? Itu siapa? Paulus itu mengajar keluar, bukan menjadikan orang jadi orang neraka. Kan nabi palsu juga. Yesus. Saudara, saya tidak menyebut Paulus. Pada saya tidak akhir menyebut zaman Paulus. akan muncul nabi palsu. Jadi Saya bukan tidak hanya menyebut di saat Paulus. itu. Saya tidak menyebut Paulus. Saya tidak menyebut. Saya hanya mengatakan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus. Setelah dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, itu siapa? Ya Paulus yang ketemu murid. Paulus. Tapi berdasarkan perintah Yesus untuk ketemu muridnya. Nah, ini dari mana Anda mengatakan itu perintah Yesus? Itu di kisah para rasul tadi. Nah, justru Yesus Terimalah mengatakan dia. Kan ketemu waspadalah. Ananias. Terimalah Waspadalah. dia. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Bang Suma, Yesus mempertemukan bukan Paulus yang datang, tapi Yesus bawa ketemu Ananias. Kemudian mereka takut karena dia penganiaya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Terimalah dia, karena orang ini akan kupakai. Jadi kalau itu kata-kata Yesus untuk murid-muridnya, bukan Paulus yang menawarkan diri, aku bergabung dengan kamu. Saudara, sekali lagi Coba perhatikan tulisan di Kisah Rasul, bagaimana riwayat Paulus menjadi murid Yesus. Oke. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Nasihat ini apakah termasuk untuk Paulus agar hati-hati atau tidak? Paulus tidak mengajarkan Yesus di sana sini, enggak. Yang ditemui di Damsyik siapa? Lah kalau itu memang Yesus ketemu dia. Nah, justru itu yang harus muridnya harus hati-hati.
Loh, Jangan salah kita mencocokkan seakan Paulus yang dinubuatkan. Lalu itu siapa? Lalu siapa? salah. Lalu siapa? Lalu siapa yang Di datang akhir kepada murid zaman Yesus? ini, ya, Loh, kok akhir zaman? Kok akhir banyak zaman? orang bernubuat dalam nama Yesus. Enggak ada akhir zaman dicerita di situ, enggak ada, enggak ada. Coba ada Yesus ayatnya yang lain. Sabar dulu. Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kamu percaya. Kamu di situ siapa? Iya, murid-murid Yesus. Nah, berarti murid-murid Yesus akan mendapati orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, pertanyaannya, itu harus tergenapi atau tidak? Di mana itu digenapi? bisakah? Lah, kalau tidak digenapi berarti Yesus berbohong. Kan saat ini juga banyak orang yang bernubuat, menyembuhkan dan lain-lain itu juga pakai nama Yesus. Ya, itu kan buah dari nabi palsu yang tadi. Itu buahnya. Itu Tapi buah dari Paulus nabi palsu ini yang tadi. Paulus tidak menunjukkan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Yesus itu. Bagaimana tidak, saudara? Dia yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya mereka di padang gurun. Kalau hanya kata padang gurun yang Anda ambil untuk menyatakan bahwa Pauluslah itu di padang gurun, ya, kan banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi yang mereka ajarkan Injil lain, tidak meriwayatkan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Tapi Paulus menceritakan bahwa memang benar Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit. Nah, kalau ajaran lain yang selain mati, dan bangkit itulah kepalsuan. Tidak Itu ada di ajaran itu. kalian itu. Nggak ada ciri-ciri itu disebutkan, saudara. Jangan Anda bikin standar Coba beda kalau dengan Anda Yesus. baca tulisan Rasul Silakan. Paulus, semuanya menjelaskan tentang Ya. apa makna Yesus mati dan bangkit. Nggak Nah, ada berarti jurus itu. Nggak. Kalau Kenapa? Injil Kenapa lari lain, situ? ya, kalau Kenapa Injil lari ke situ? lain kan Paulus ada tulisannya. Kalau ada yang bicara tentang Injil lain, itu adalah nabi palsu. Itu kata Paulus kan. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah kitab Injil palsu. Karena Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan Paulus yang mengajarkan. Sedangkan Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan kepadamu Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti dia sudah mengutuk Injil-Injil yang lain yang Anda pakai. Dan lucu. Tapi saya tidak sedang membahas itu, saudara. Kita sedang membahas tentang apa? Tentang nabi palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun. Ketika dia ke Damsyik, Paulus mengaku didatangi Kristus. Ketika dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Tergenapi apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Itu satu. Yang kedua, menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar Yesus Kristus. Di Berarti mana ada dia dua itu, bergelar mana? Yesus Kristus? Hah? Di mana ayatnya dia bergelar Yesus palsu? Paulus bergelar Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tetot. Berarti ada dua Kristus itu. Sebab Apa banyak dia orang Kristus? akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah Paulus mengaku Mesias? Bukan Paulusnya yang mengaku Mesias. Paulus ini nabi yang diutus oleh Mesias palsu. Itu maksudnya. Seperti itu maksud Anda. Ya, makanya Yesus Ya, mengatakan. itu pendapat Anda, ya. Loh, itu Yesus mengatakan di data nomor 23-nya kok. Jadi apabila ada orang, satu, berkata ada Mesias di sana. Dua, ada orang yang berkata ada Mesias, berarti ada dua oknum.
Yang pertama adalah orang yang mengaku melihat Mesias. Yang kedua, ada Mesias yang dilihat oleh orang yang mengaku tadi. Dua oknum. Makanya dikatakan dalam data 24-nya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dua oknum. Jadi ada yang mengaku melihat Mesias, ada yang sebagai Mesias yang dilihat. Berarti Mesias palsu memperlihatkan dirinya kepada si nabi palsu. Itu maksudnya tuh. Ya udah, itu menurut pendapat Anda. Tapi Itu bagi menurut kami pendapat Yesus. Bagi Kristen, kami Nggak mengakui urus. bahwa yang ketemu Paulus Nggak urus. adalah bukan Mesias palsu. Enggak urus Ya, dengan jadi Kristen. jangan Nggak urus. menyimpulkan Alkitab berdasarkan Saya pemikiran kalian. menyimpulkan ucapan Yesusnya, bukan pikiran saya. Yesus berpesan kepada muridnya. Tadi di awal saya katakan, saudara, Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya menggunakan nama Yesus biar Anda itu seakan-akan pengikut. Bukan. Tak ada hubungannya Kristen dengan Katolik. Ingat, Kristen pertama yang paling pertama adalah Katolik. Yesus tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, agama Kristen itu munculnya di Antioquia, di Turki. Yesus tak mengenal itu. Jadi jangan Anda SKSD sama Yesus. Jadi Yesusnya berpesan kepada muridnya Bani Israel, apabila ada manusia berkata ada Mesias di sini, artinya manusia ini melihat Mesias. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Berarti Mesias yang datang kepada orang tersebut Mesias palsu. Karena perintahnya jangan kau percaya. Berarti yang datang Mesias palsu kepada orang tersebut. Lalu ngebedain palsu sama aslinya gimana? Nah, membedakan antara asli dan yang bukan jelas. Yesus mengajarkan hukum Taurat. Yang palsu mengajarkan meninggalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yang palsu mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus yang asli mengajarkan dirinya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sedangkan yang palsu justru mengajarkan menyembah dirinya. Yang asli mengajarkan kemudian menjalankan hukum Taurat, yang palsu meninggalkan hukum Taurat. Itu jelas itu. Yang asli mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, yang palsu mengajarkan dirinya bukan manusia. Beda. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Aku telah mengatakannya kepadamu, Injil yang aku terima bukan Injil manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Kristus Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Inilah yang harus diwaspadai. Sedangkan Yesus datang, konon ceritanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Maria melahirkan manusia. Yusuf punya anak tiri, anak manusia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Tapi saudara Kristen tidak sadar itu. Karena selama ini Anda menganggap pengikut Kristus. Anda berpikir yang Anda ikuti anak Maria. Bukan. Yang Anda ikuti itu adalah Kristus lain yang datang di padang gurun, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Tuh. Itu saudara David. Kah? Silakan. Oke, selamat malam Pak. Cuma. Malam. Jadi kita luruskan saja dulu ini Pak. Nabi dan Rasul itu berbeda Pak. Yes. Tidak sama itu Rasul dengan Nabi. Sedangkan ayat yang di sini ini kan mengatakan Nabi Pak. Nabi palsu kan. Baik. Paulus itu bukan Nabi. Oke. Kalau Nabi itu kan bernubuat. Perjanjian lama. Kalau Rasul itu kan murid-murid Yesus. Diutus oleh Yesus. Baik. Jadi berbeda yang Bapak bilang. Kalau Nabi setelah, kan Yesus sudah bilang setelah aku kan tidak ada lagi. Seperti aku. Kalau ada itu Nabi palsu Pak. Itu saya meluruskan. Jadi jangan sama Yesus Nabi itu Muhammad Nabi. Sabar. Anda Anda tunggu dulu baca, teman-teman. Anda baca kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di Antioquia ada beberapa nabi.
Berarti Anda mengatakan Paulus nabi Nabi palsu. itu. Bagus. Terima Dia kasih. bukan Paulus bukan nabi, Pak. Dia rasul. Kisah para Mana ada Rasul tulisan 13 nomor 1 di situ Paulus disebut nabi. Itu disebut, tapi dia bukan nabi, Pak. Dia rasul. Pernahkah dia bernubuat, Pak? Kalau nabi itu kan harus bernubuat. Hei, itu dalil kitabmu sendiri loh. Di mana? Di mana? Coba kisah Kisah para berapa? Rasul 13 nomor 1. Jelas-jelas pendiri agama disebut nabi di situ kok. Kisah Inilah 13 ayat 1 ya. percaya saja tidak pernah belajar Bible tuh. Di situ kan tidak ada Itu apa? Paulus. Lah itu apa itu? Itu siapa itu? Siapa itu? Bom-bom. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Bentar ya. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Pak. Saulus itu nabi. iya. Tidak ada pada waktu itu. Tapi iya. Kisah Rasul 13 nomor 1, apa di situ disebut nabi-nabi palsu? Nanti Mija. Paulus ini disebut nabi yang mana yang nabi? Yesus atau Paulus? Iya, tapi dia bukan nabi palsu. Oh, berarti Karena Anda dia sudah mengakui. bernubuat. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu nabi? Dia bernubuat kenapa? Kalau bernubuat itu berarti nabi sesuai dengan ulangan 18, Berarti Anda sudah 32. mengakui bahwa dia nabi? Dia memang nabi. Begitu saudara Jezet. Saulus itu Karena- nabi. Iya, Betul. karena dia punya nubuatan di Tesalonika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Gitu Syarat saudara. seorang nabi ya, syarat seorang nabi ulangan 18 ayat Tapi kan nggak 22. pernah disebutkan bahwa dia nabi. Iya berribut Iya, lah kalian. memang tidak. Bertengkar Tapi lah kalian. ini ada dia bisa dibilang Dia nabi rasul, kenapa? Ya. Ini Iya, lagi. rasul juga nabi. Coba saya baca ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, jangan gentar kepadanya. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat. Jadi Paulus itu bisa dibilang nabi karena apa? Dia juga bisa berbuat mujizat ya, menyembuhkan orang sakit. Dan dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi gitu, saudara. kalau Paulus dia katakan nabi palsu, ya terserah Pak Suma ya. Kalau Suma mengatakan dia nabi palsu, itu versi Suma. Tapi kita Kristen kan tidak menganggap Paulus sebagai Iya, nabi palsu. karena Anda pengikutnya, gitu. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Begitu sekali lagi tepuk tangan. Jadi dengarkan teman-teman. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Berarti memang betul yang ditemui Paulus itu adalah Kristus palsu. Gitu. Itu salah. Kok salah? Apanya yang salah? Memang sekarang- itu Islam tidak boleh membenarkan itu. Kalau Oh, Islam enggak. membenarkan itu, Sekarang seperti begini. salib dan semuanya itu berarti kamu Sekarang dusta begini. Quranmu. Sekarang begini, Wajar saudara. kalau kamu tidak mengerti, tidak mau terima. Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Kalau kamu tidak percaya dengan Alkitab itu betul, Pak. Karena kamu Islam. Maria Kalau kamu melahirkan percaya, manusia atau kamu bukan menista manusia? Al-Quran. Mulai ngaco. Mulai bicara Yang sendiri. dilahirkan Maria ya manusia. Karena Yang datang dia kepada memang Paulus manusia menjalani atau bukan proses manusia? Manusia Yang datang manusia kepada juga Paulus manusia atau bukan manusia? Bukanlah Yang pemikiran. datang kepada Paulus ya, kalau Yesus sudah naik ke surga kemudian berbicara pada Paulus, berarti dia sudah kembali pada posisinya semula sebagai Tuhan. Mati nih dia. Kan Yesus itu keluar dari diri Begitu Allah. Yang kita parahnya. sebut Allah itu adalah Tuhan. Nah, kalau Begitu Yesus parahnya, sudah coba. kembali kepada Bapa dan dia menampakkan diri kepada Paulus, itu sudah kembali pada posisinya semula. Oke, baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya tanda kedatangannya yang kedua, dia datang kepada sebagai Paulus, manusia atau bukan manusia? kedatangannya yang kedua kali nanti dia ketemu Paulus dalam proses menampakkan diri, bukan kedatangan yang kedua kali akan kiamat, itu nanti. Jadi nasihat Yesus, kata apa Yesus katanya? Katakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang,
tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau aku yang datang, kalau bukan aku yang datang, tidak diikuti tanda-tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan ada saksinya yang lihat. Jadi kalau berbicara kedatangan dengan melalui penglihatan itu beda. Karena kalau Allah menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 ya. Kalau Allah itu menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, Menurut bisa Yesus, menurut Yesus, yang harus diwaspadai adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab kalau aku yang datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Di mana tertulis cuma? Matius 24 nomor 27. Tapi kan Paulus itu dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Apa yang benar diajarkan dari Paulus itu? Apa yang benar? Apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya memang kamu harus bilang tidak benar. Kalau kamu bilang benar. Enggak, sekarang standarnya Yesus, jangan standarnya saya. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, sabar saudara. Sabar. Jangan terlalu banyak makan contoh. Menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dua-duanya. Nenekmu kiper. Di mana ku sendapa itu dua-duanya? Yesus mengatakan, Dia kan memang dirinya utusan dan dia juga Tuhan. di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Yang utusan itu anak Maria, yang Tuhan itu yang datang kepada Paulus. Dua oknum yang berbeda. Apa bilang? Loh, iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau Tuhankan aku, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang kehendaki. Itu kan kata iblis. Iblis mencoba dia menjebak Yesus itu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang mau disembah? Siapa yang mau dituhankan? Yesus atau iblis? Kok iblis yang dituhankan? Saya ulang lagi, siapa yang mau disembah? Iblis atau Yesus? Nangis. Kok aneh? Ayolah, jangan sombong terhadap kebenaran. Saudara, pasti Yesus lah, masa iblis? di mana Yesus mau disembah? Di mana? Tunjukkan ke saya. Yang itu yang dibilang Pak, yang suka minta-minta disembah itu cuma iblis. Kalau Tuhan tidak pernah minta-minta disembah. Lah. Pertanyaan saya apa? Saya katakan, dengarkan saya saudaraku, dengar. Saya katakan, tidak pernah. Saya katakan kepada saudara, dengar. Saya katakan kepada saudara, menurut Yesus, manusia bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa? Mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Apa jawaban saudara? Mengenal dirinya utusan dan mengenal dirinya Tuhan. Nah itu kutanya samamu. Kalau begitu, Yesus minta disembah dong. Kalau dia harus dikenal sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu berarti harus disembah. Tuhan itu pasti meminta untuk disembah. Itu pasti. Nah sekarang Anda mengatakan, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan. Berarti Yesus ingin disembah. Betul? Di mana Yesus minta disembah? Nggak ada. Tidak ada, tapi di mana Yesus minta tidak disembah? Lah, Yesus nomor 17, Yohanes 17. Iya, di mana dia minta tidak disembah? Kenalilah Tuhanmu. Dia pernah Kenali Tuhanmu melarang sebagai untuk disembah. Saudara, bom juga tidak pernah melarang disembah, paham? Bukan berarti bom tidak pernah melarang dirinya. Bukan berarti bom melarang dirinya untuk disembah, berarti dia itu Tuhan. Yesusnya mengajarkan pada saat dicobai, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, hanya kepada dia saja engkau menyembah. Yesus mempraktekkan dirinya untuk menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Yesus aja menyembah. Kalau di Al-Quran itu Bang, emang ada perintah sembahlah Allah itu. Ani abudullah Gimana ayatnya? Rabbi wa Rabbakum.
Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes Jadi, Bang 20. Suma, ya. Sabar dulu saudara, sabar Bang dulu. Suma. Yohanes 20, Yesus mengajarkan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Juma, saya mau tanya nih Juma. Ya, tadi Juma bilang yang bertemu dengan Paulus itu adalah Kristus palsu. Iblis. Iya, Iblis. betul. Dasar Bang Juma apa ya? Kata Yesus satu, bagus pertanyaanmu. Dalam Yohanes 16 nomor 7. Baca dalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, menurut Yesus siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh kebenaran ya, roh kebenaran. Itu Yesus yang datang yang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, kan Suma terjawab nggak toh. bisa Jangan selalu membedakan, menuduh saya. menampakkan, Jangan selalu menuduh Suma. Jangan selalu menuduh Suma. menampakkan diri dengan kedatangan Yesus itu beda. Yesus berkali-kali Yesus menampakkan diri Bang Juma, kepada ada yang salah dari Bang Juma Itu pemahamannya ya. tafsiran saudara Kristin. Karena Anda Yang pengikut dikatakan Kristus kan yang ada di Mesias padang gurun. palsu, Bang Juma. Iya Mesias saudara, palsu. dengarkan saya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Mesias palsu dikatakan. Sabar. Jadi Yohanes Mesias itu kan orang, merujuk kepada orang yang diurapi. Sementara Paulus yang ketemu dengan Paulus itu kan dalam bentuk roh, dia bentuk cahaya. Jadi berbeda itu, Bang Juma. Iya, menampakkan diri beda dengan kedatangan Beda. kedua kali. Mesias Oke. kan orang yang diurapi gitu loh. Orang yang diurapi. Ah, Nah, jadi yang artinya- datang kepada Paulus Kristus atau bukan? Bukan Yesus yang Mesias. menampakkan diri. Yes, Yesus dalam Paulus roh. sendiri. Paulus sendiri Jangan mengatakan berbeda. bertemu dengan Kristus. Gimana ceritanya orang ini? Berbeda Bang Juma. Kan yang dikatakan di Matius 28 tadi, 24 tadi ya yang Bang Juma, kan Mesias dikatakan. Artinya orang yang diurapi, artinya tidak ada lagi selain Yesus yang datang dalam bentuk Mesias, yang dikatakan Mesias. Nah, sementara si Paulus ketemu dengan cahaya. Itu bukan yang Kristus. mengaku Kristus. Ya, yang Itu bukan Kristus Mesias. Yesus. Roh Tapi bukan dalam Kristus, bentuk. ya. Dia bukan Mesias lagi disebut di sana. Berbentuk Roh cahaya. Kristus ya. Dia bukan orang Bang Juma. Nah, Roh Kristus ya. Satu. Maju lebih Itu dulu. bukan orang. Jadi supaya dipahami, kedatangan Yesus yang kedua pun dia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Aduh, parah. Ayolah teman-teman, Gitu kita loh. berdiskusi pakai Bukan akal parah Bang Juma. Bang Juma yang salah tafsir. Gitu loh. Gagal Bang Juma paham salah dia, tafsir. gagal paham. Gagal Menurut paham. Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maka setelah dia pergi, yang datang siapa? Coba Bang Juma baca ya Yohanes Alamak. 14 ayat 23. Alamak. Enggak, Alamak. karena Yesus pun akan datang dan diam di dalam tubuh manusia. Datang Iya. dan diam dalam Dalam- tubuh manusia. Pada saat Dalam- kau ingat dia, pada saat murid-muridnya mengingatnya, Yesus akan datang. Tapi bukan datang dalam bentuk cahaya dan suara. Oh, tidak dibatasi dia Bang Juma, tidak dibatasi. Dia roh kebenaran itu bisa menjurus kepada sedikit. Aku mau duduk di sampingmu, aku adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Bukan, gini Bang Juma. Saudara, Yesus Lalu mengatakan, Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus loh Bang Juma. ya sekarang yang datang Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Baca Yohanes 14 ayat 26. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La
La haula wala quwata illa billah. Baca nomor 16-nya. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, gitu loh. Artinya Yesus itu bisa Roh Kudus, bisa Roh kebenaran, gitu loh. Saudara, ada boleh enggak? dalilnya, saya tidak hanya banyak congol. Ada dalilnya Yohanes 14 ayat 26. Coba baca nomor 16-nya. Coba baca nomor 16-nya, saudara maju. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai Itu kamu Yesus. selama-lamanya. Itu Yesus. Yaitu Roh kebenaran dunia. Nah, itu Yesus. Itu Yesus. Baca dulu semua konteksnya, Bang Juma. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengutus Yesus yang lain, gitu maksudnya. Konteksnya baca dulu semua. Alah, konteks pula. Harus dibaca Bang Juma supaya Bang Juma Sekarang apa yang Anda pahami di Yohanes 14:16 itu? Yang datang setelah Yesus atau bukan? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus Nomor 16-nya dulu. diutus. Ya itu satu perikop itu Bang Juma. Satu perikop. Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 nomor 16 itu seorang penolong lain, kucu. Satu perikop itu Bang Juma. Tidak peduli mau satu kontainer, mau satu nggak bisa. Itu di sana lah letak Yesusnya minta, Yesus minta penolong lain atau dirinya sendiri? Di sana lah kegagalanmu Juma. Saya atau ente yang gagal? Sekarang dia minta kamu yang penolong gagal lain. Juma. Kamu yang gagal. Makanya baca itu semua perikopnya itu. Ternyata roh penghibur atau penolong itu yang diutus itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kampret. Bahlul. Makanya kurangi makan asu. Pakai ini dong. Yesus Iya, berkata, jadi Bang aku Suma, akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti bukan kalau yang dirinya. bukan Kalau dirinya. yang dimaksud dirinya, saudara, kalau yang datang itu Yesus kembali, ngapain dia harus pergi? Habis itu dia datang lagi. Terus ngapain dia harus minta? Harusnya Yesus mengatakan, agar Bapa mengutusku kembali. Ini penolong lain. Itulah bukti bahwa ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang, kalau roh yang benar yang datang kepada Paulus di padang gurun, harusnya dia mengatakan, siapakah engkau? Paulus akan berkata, makhluk itu akan berkata, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru betul. Faktanya dia mengaku Yesus. Akulah Yesus. Loh, kan Yesus minta penolong lain, kok Yesus yang datang? Ayolah teman-teman. Iya, tapi kan Yesus kan berkali-kali ketemu Yesus menampakkan diri, ya, bukan hanya Paulus. Justru itulah Yesus yang harus juga. diwaspadai. Dan yang datang kepada Paulus ini kan, kalaupun Yesus menampakkan bukan dalam bentuk tubuh, tapi suaranya yang keluar dari dia. Ya Allah ya Kan Karim. suara dikatakan suara Yesus. Aduh. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa itulah Kalian ini Mesias mau palsu. membodoh-bodohi orang Islam. Karena di situ dengan pola itu nggak bisa kalian membodohi kami, nggak bisa. Kalian palsu. Kalian Mana ada hanya data menipu diri mengatakan kalian. itu Mesias palsu yang ketemu si Paulus? Tidak ada datanya. Jangan Bahlul, kita ngarang juga. Kalau memang disebut Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa Pak perkataan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Hah? Jangan percaya. Jangan percaya. Dompala, saya ngajak Anda itu sehat waras. Kalian tidak akan pernah berhasil menipu kami, nggak bisa. enggak. Ini kitab kami bukan untuk kalian juga. Kalian baca ini malah Anda jadi pintar karena baca Alkitab. Diajarkan kemudian untuk menipu kami. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu iblis untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu buktinya.
Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, sebagai saudaranya iblis yang datang kepada Paulus, Anda mengatakan percaya dong, percaya dong, percaya dong. Itu kan bukan kedatangan yang kedua, itu hanya penampakan berupa percaya dong, percaya dong. Kalian sedang membantu iblis untuk menyesatkan manusia, paham? Dari semua ajaran Paulus, dia tidak bertentangan dengan apa namanya, menceritakan tentang Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Memang jelas banyak saksinya Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kalau dia mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu yang ajaran palsu. Paulus dari tulisannya dia menjelaskan makna Yesus mati dan maknanya Yesus bangkit bagi orang Oke, Kristen. sekarang begini, saudara. Bangkit dari kematian itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk orang benar? Menurut Yesus. Kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menang bangkit dari kubur. Jadi artinya kan Paulus menjelaskan waktu baptisan ya, ketika kita diselamkan itu tandanya kita mematikan dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita keluar dari air itu artinya dari Paulus ya, kita bangkit di dalam Kristus ya. Sebagai Saya ulang lagi. Sebagai tanda pertobatan. Saya ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, itu tanda apa? Ketika Yesus mengatakan tanda Yunus. Ini David lebih pintar. Tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menerima itu? Siapa yang menerima kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa? Itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan tanda untuk mereka karena mereka meminta tanda apa menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah utusan Tuhan. Tapi dia hanya memberitahukan hanya tanda Yunus ya. Mereka menyaksikan memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia bangkit, para ahli Taurat membayar prajurit untuk menjaga kubur supaya tidak terbukti kalau dia akan bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ada malaikat yang menggulingkan batu kubur. Nah, itu mereka itu tanda untuk siapa? Ya untuk mereka yang tidak percaya tentang mati dan bangkit Yesus. Iya. Coba kita baca perikopnya. Itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, orang Farisi. Silakan. Nah, terus tanda hanya mereka kan minta tanda ya, hanya itu yang mereka saksikan bahwa Yesus memang akan mati dan bangkit. Itu tanda itu kan terjadi. Itu tanda untuk menyangkal kebangkitan mereka membayar prajurit-prajurit untuk menjaga kubur. Nah, ternyata malaikat datang menggulingkan dan mereka semua pingsan, penjaga-penjaga. Nah, jadi memang ternyata Yesus bangkit. Hanya itu yang untuk mereka saksikan. Tanda itu diberikan kepada angkatan jahat, betul? Ya, memang mereka angkatan jahat yang Yesus berhadapan. Apakah tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar? Lah kita yang percaya tentang nubuat-nubuat Yesus yang mati bangkit sebagai domba yang tersembelih dinubuatkan, ya kalau itu terjadi berarti memang untuk orang benar. Nah, iya, kita dibenarkan. Itu tanda untuk astagfirullahaladzim. Itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Orang jahat. Orang jahat. Iya. Nah, berarti yang menerima ketika kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat melalui yang bangkit hari ketiga, kita dibenarkan oleh berarti kita termasuk itu. Ya, kita termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kita jadi benar oleh karena bukti bahwa memang benar Yesus mati dan bangkit. Kita dibenarkan di hadapannya. Kita memang penjahat, kita semua orang berdosa. Sama seperti ahli Taurat orang Farisi. Udah turunin aja kita orang sakit. Tidak percaya. Udah Anda turun, Anda ke gereja colok pantat seperti biasa. Bahlul.
Angkatan jahat itu, syukran. Angkatan jahat itu diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Angkatan yang benar dikasih nggak tanda itu? Tidak. Apa buktinya? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 Anda baca. Ngeyel, ya Anda ngeyel. Jadi ya sesuai dengan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukessirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Dalil pun dibantah. Angkatan jahat minta satu tanda, diberikan tanda. Kalau yang percaya berarti dia termasuk angkatan apa? Ya angkatan jahat lah. Memang kalian ini bahasa Cinanya dompala. Oke, silakan. Oten dompla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan Pak Desugi. Bang Ardi monitor, Pak Desugi monitor. Assalamualaikum. Oke, gelombang kedua ya. Ya, teman-teman noten yang tidak domplak ya, yang tidak monitor. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu ya. Mana ini Bang Fandi kan udah punya peliharaan. Saya nggak tahu Oten. Ini ada Anton Riza dari tadi typing. Ya, Bang Goldian, gelombang kedua. Ini ujian paket C, gelombang kedua. Paket C. Naikkan gelombang. Teman-teman, jangan lupa yang di bawah tap-tap layarnya yang kenceng ya. Habis ini 1M. Semoga kita dapat Oten yang tidak domplak lagi. Diskusi secara hikmat gunain data. Oke, selamat malam Oten. Anton Riza, silakan. Oke. Pertama, ya sabar dulu Bang Anton ya, kita naikkan 3 lagi teman Kristen karena kita tidak usah, cukup saya saja kelihatannya. Waduh, ini yang tidak disuka. Orang sombong begini yang tidak disuka Bang Zuma ini Bang. Silakan. Nama agama Islam baik-baik, nama Kristen pun baik-baik, tidak ada nama Oten dan sebagainya. Oke, silakan. Serah gua Bang, emang Oten kok. Oke, kita buktikan siapa yang Oten. Oke. Oke, Bang Juma berkata saudara bahwa Anton, ya. Paulus adalah penyesat. Oke. Saya tidak katakan itu, saudara. Oke. Penyesat setelah Yesus datang itu siapa? Itu yang sedang kita kaji gitu loh. Oke. Tolak ukurnya tentu Yesus. Siapa penyesat itu? Yang datang kepada murid Yesus pada saat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oke, saat saya menjelaskan sebuah ayat Alkitab, bukan berdasarkan pengertian saya sendiri. Begitu juga dengan agama Islam pun sama. Oke, sekarang saya tanya, Paulus dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dia disebut sebagai rasul. Dia tidak pernah disebutkan dengan bahasa buruk. Di mana? Silakan Anda buktikan. Aku izin 1 juta pertama kalau di Quran Paulus disebut rasul. Oke, betul ya, Bang Goldian. Betul. Gurunda mau nambahin nggak? 300 miliar. Oke, 300 miliar. 300 miliar plus 1 juta. Oke, sesuai dengan komitmen sampean, jangan sampai sampean munafik terus. Udah, siapkan aja rekeningmu ya. Rekeningmu akan penuh duit. Oke, saya pegang kata-kata Anda ya. Buktikan silakan. Wahai manusia penghayal, silakan. Oke, siap. Dalam Al-Surah Baqarah 2:136. Boleh disebutkan siapa ketiga utusan yang diutus? Bacakan. Salah, itu Yasin bro, bukan Al-Baqarah. Salah kutip dia. Enggak, oke, benar. Sekarang saya tanya, dari surat Yasin itu siapa yang disebut dengan 3 utusan? Katanya kau yang sebutkan tadi Paulus, lu kok tanya pula ke kami? Oke, iya makanya saya tanya berdasarkan ayat tersebut.
Kamu yang menuduh, kamu yang mengklaim Al-Quran menyebut nama Paulus. Kamu tunjukkan. Oke, berdasarkan interpretasi dari ayat tersebut, di situ tertulis nama Yohana dan Bulus. Mana coba tunjukkan ke saya coba. Hah? Al-Baqarah 136 gak ada, bro. Biarin dia, Yohana, nggak usah diajarin, biarkan dia gila sendiri, biarin. Ya, tunjukkan cepat. Woi, penyembah Kristus, makhluk padang gurun, silakan cepat. Ayo, penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan, silakan. Mana? Tunjukkan di mana, surah mana? Ayat surat Yasin tersebut, siapa 3 utusan itu menurut? Kok jadi bertanya ente? Nah, Bang Juma, Kok Anda jadi dengarkan dulu. Kok Anda bertanya? Sama dengan sound ketawa itu enggak ada gunanya. Itu saya tahu lagi. Kamu ditertawakan itu maksudnya. Dengarkan baik-baik. Silakan. Siapa 3 utusan dalam Kok surat bertanya, koplak? Kamu yang mengatakan ada nama Paulus di dalam Al-Quran. Sebutkan, ngapain kau bertanya, tuyul? Oke, saya sebutkan bahwa dalam surat Yasin tersebut nama Paulus disebutkan. Benar atau Mana? tidak? Bacakan ayatnya. Inilah Kristen. Kerjaan cuma menipu. Kita tidak menipu. Tafsir Mana, surat coba? Yasin ayat 13. Katanya Al-Quran kok jadi tafsir. Tadi katanya Al-Quran kok jadi ke tafsir. Yang mana yang betul? Al-Quran atau tafsir? Dengarkan dulu. Tadi katanya Al-Quran. Iya, Enggak dalam jadi. surat